Assalamualaikum teman-teman di komunitas belajar POY, apa kabar semuanya? Semoga di hari ke-15 puasa ini tetap sehat dan semakin semangat beribadah. Pembahasan kali ini adalah tentang penyakit autoimun. Penyakit autoimun di Indonesia semakin terdengar familiar ketika Ashanti terdiagnosa salah satu jenis penyakit autoimun ini. Apa sih sebenarnya autoimun? Autoimun adalah kondisi ketika kekebalan tubuh seseorang mengalami kehilafan sehingga menyerang jaringan yang sehat dan menimbulkan keluhan kronis dan berulang. Normalnya kan sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri atau virus gitu. Tapi pada penyintas autoimun, sistem kekebalan tubuhnya melihat sel tubuh yang sehat itu sebagai organisme asing juga. Sehingga kemudian menyerang sel-sel sehat itu dan akhirnya menjadi rusak dan meradang. Penyakit autoimun dapat mempengaruhi bagian tubuh manapun, melemahkan fungsi tubuh dan bahkan bisa mengancam jiwa. Oleh karena itu autoimun tuh sering dikatakan mirip dengan kanker, tapi jelas beda. Karena kalau di kanker, perusakan jaringan sehat itu dilakukan oleh sel mutan, tapi kalau di autoimun dilakukan oleh antibodinya sendiri. Nah, gejala apa aja sih yang menunjukkan bahwa seseorang kemungkinan terkena penyakit autoimun? Di antaranya, dia mudah lelah. Ketika biasanya dengan aktivitas segini harusnya biasanya dulu-dulu nggak lelah, tapi kok sekarang dikit-dikit lelah ya. Terus pegel otot, nyeri di beberapa bagian tertentu, semutan terutama di tangan sama di kaki. Memar juga yang nggak kejedot, nggak kena apa gitu, tau-taunya kok ada timbul memar. Terus juga sariawan sering muncul, baru hilang sariawannya, udah muncul lagi. Kadang-kadang bukan hanya satu, tapi banyak. Terus bibir kering, pecah-pecah, jadi sering aus. Ada juga di beberapa jenis penyakit autoimun matanya kering, jadi kayak nggak memproduksi produksi air matanya tuh kurang. Terus juga ada di beberapa jenis penyakit autoimun menunjukkan ada ruam kulit. Ini kayak di gambar nih, itu kan ada ruam kulit seperti apa ya, seperti butterfly ya, seperti kupu-kupu. Itu untuk penyakit lupus tuh biasanya tandanya kayak gitu tuh. Di mukanya sama hidungnya tuh kayak ada merah-merah, bercak-bercak gitu. Lalu juga rambut rontok. Yang biasanya kan kita rambut rontok hanya ketika nyisir aja. Ini bahkan ketika aktivitas tiba-tiba ada aja rambut jatuh. Terus kulit menebal. Kulit menebal tuh kayak seperti kapalan gitu. Bukan karena kebanyakan nulis atau kebanyakan nyuci atau kebanyakan apa, tapi ini kok tiba-tiba sering aja gitu kulit menebal seperti kapalan. Lalu juga bahkan sensitif. Biasanya kena sabun sedikit yang ya banyak sabunnya juga nggak bakal luka gitu ya. Tapi ini kok tiba-tiba kulit jadi tipis, merah, terus bahkan sampai luka. Lalu juga berat badan menurun drastis. Dan demam itu nggak harus demam tinggi. Demam semeriwing-semeriwing yang sering hilang, sering datang, terus muncul lagi, apalagi ketika sangat lelah ya, itu tiba-tiba sering demam gitu. Nah, itu salah satu gejalanya juga. Ada lagi gejala lain itu kalau di otak, istilahnya nih brain fog yang mempengaruhi fungsi otak ya. Jadi dia jadi sulit konsentrasi atau mudah lupa. Misalnya lagi ngomong, tiba-tiba apa yang mau diomongin lupa, atau sequence apa sebelumnya tuh lupa. Tadi habis ngomong apa ya? Jadi blank gitu. Terus juga sulit ngontrol emosi. Ini sulit ngontrol emosi karena lebih ke fisiknya. Fisiknya tuh yang lelah, yang sakit. Jadi kepancing banget, mau marah, mau nangis, gampang banget gitu. Terus napas juga terbatas. Baru jalan dikit udah sesek. Baru aktivitas dikit udah sesek. Lalu juga ada di beberapa penyakit autoimun tertentu, itu batuknya berkepanjangan. Bisa kalau batuk panjang kan biasanya terkenal ada batuk tahunan atau batuk 100 hari juga ada ya. Nah kalau ini lebih dari itu. Jadi nggak selesai-selesai batuknya. Makanya orangnya juga otomatis nggak tidur-tidur kan kalau kayak gitu. Nah penyebab autoimun itu ada banyak penyebabnya. Di antaranya yang pertama genetika 25%. Nah kalau udah ada faktor genetik, otomatis ketika faktor-faktor yang lain yang nanti akan saya sebutin, itu otomatis gampang banget dia kena penyakit autoimun. Jadi kalau udah ada runtutan di atas-atasnya, pendahulu sebelumnya itu orang tuanya lah atau kakek neneknya punya autoimun, ya dia harus jaga faktor-faktor lain supaya tidak menstimulus munculnya penyakit autoimun ini.
Faktor yang kedua juga hormonal, makanya kebanyakan autoimun itu menyerang perempuan, terutama perempuan di masa-masa produktif. Lalu juga ini yang penting banget, makanan dan minuman. Ini 5P, perasa, pengawet, pewarna, penyedap, pestisida, dan produk rekayasa genetika. Dan juga gluten atau tepung-tepungan. Itu kalau bisa dihindarin banget. Bagi yang sehat juga, ini juga kalau bisa dihindarin banget. Karena ini pencetus untuk segala macam penyakit sih sebenarnya. Tapi kalau autoimun, ini kalau bisa dikurangin banget atau dihindari banget. Karena ketika sudah punya genetik, hormonalnya juga seperti itu, dan makanan minumannya seperti ini, ya siap-siap aja kena. Nauzubillah min dzalik sih. Lalu, ini juga sangat mempengaruhi juga, itu adalah pola hidup. Pola hidup seperti dia merokok, atau bisa jadi merokok pasif pun bisa kena. Terus juga stres, gampang stres, kurang tidur, kerjanya berlebihan, kan pola hidupnya berantakan banget tuh ya. Jadi tubuhnya bingung, ini kapan istirahatnya, ini kapan makannya, ini kapan sehatnya, kapan pikirannya tenang, kapan hatinya happy, itu juga mempengaruhi. Lalu juga lingkungan, seperti paparan sinar matahari. Khususnya sih ini kalau di penyakit lupus ya, kalau penyakit lupus kalau kena sinar matahari, itu biasanya akan lebih lemah dan akan lebih cenderung meningkat kadar autoimunnya. Terus juga polusi, rokok, radiasi, dan faktor lingkungan lain yang bikin stres. Terus ada juga beberapa autoimun yang disebabkan oleh obat-obatan dan kosmetik. Jadi hati-hati juga terhadap konsumsi obat-obatan dan kosmetik. Jenis-jenis autoimun sebenarnya kalau yang terdeteksi sekarang yang saya update, dan mungkin ini update saya juga udah ketinggalan kali ya, ada 157 jenis. Tapi katanya sih masih bertambah lagi. Nah, yang saya mau jelasin tuh paling dikit ya, ini waktunya juga terbatas. Itu ada sistemik lupus erythematosus. Itu yang biasa kita kenal lupus, biasanya nyerangnya kulit, paru-paru, ginjal. Ada juga tapi di lupus pun dia nyerang bagian-bagian lain. Lalu ada lagi rheumatoid arthritis. Ini radang di persendian. Ini bukan rematik ya. Kalau rematik itu kan kayak karena keausan sendi. Kalau ini karena radang. Terus ada lagi myasthenia gravis. Itu gangguan di saraf dan otot yang bikin orangnya kadang-kadang sampai lumpuh. Lalu Sjogren syndrome. Itu menyerang kelenjar penghasil cairan. Jadi kayak tadi tuh, matanya tiba-tiba kering atau mulutnya jadi pecah-pecah, nggak bisa memproduksi cairan-cairan. Lalu diabetes tipe 1, itu tubuhnya nggak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Beda dengan diabetes kebanyakan, itu beda. Diabetes yang kebanyakan tuh umumnya tuh diabetes tipe 2, di mana masih bisa menghasilkan insulin. Nah kalau diabetes tipe 1, tubuhnya nggak bisa menghasilkan insulin sama sekali, jadi harus suplai insulin dari luar. Terus ada lagi multiple sclerosis. Multiple sclerosis itu dia menyerang saraf dan juga mata dan susunan saraf pusat. Kadang-kadang orangnya jadi terkesan lumpuh juga. Nah, bedanya juga sama myasthenia gravis, saya kurang paham juga sih ya. Lalu ada lagi Hashimoto thyroid, itu menyerang kelenjar tiroid. Ada lagi ITP, itu menyerang trombosit. Jadi sel darah merahnya itu terbatas karena dimakan sendiri sama antibodinya. Ada lagi psoriasis, itu psoriasis peradangan di kulit. Biasanya ada ruam-ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik, terus atau mudah terkelupas. Jadi psoriasis itu juga disertai dengan gatal sama nyeri. Biasanya sih lebih sering munculnya di daerah lutut, siku, punggung bagian bawah, sama kulit kepala, seperti itu. Nah, treatmentnya apa sih? Kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam, tapi ini lebih spesifik ya, ke subspesialis alergi imunologi, reumatologi, atau hematologi, tergantung jenis penyakit autoimunnya. Lalu juga hindari tadi 5P, GMO dan gluten, pola hidup jalani yang benar, manajemen stres, minum obat teratur kalau memang sudah tervonis sebagai penyintas autoimun,
Social support autoimun itu kayak ikutin WA group, ikutin komunitas di autoimun, sering-sering kunjungi, lagi kita kontrol di rumah sakit, sering-sering ngobrol sama orang-orang yang juga menderita penyakit autoimun. Di situ kan kita jadi bisa sharing. Lalu juga update knowledge tentang autoimun. Dan yang paling penting adalah sabar. Ikhlas, terima, dan berserah diri pada Allah. Karena ini kan sudah ketentuan dari Allah ya, dan kita hanya bisa menerimanya dengan sabar. Tingkatkan keimanan kita pada Allah. Pada dasarnya sih Allah nggak akan menguji hamba aja di luar batas kemampuannya. Itu udah disebutin di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286. Terus juga ada hadis riwayat At-Tabrani, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Ya, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, capek, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang nusuknya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Dan saya suka banget ada kutipan dari Ustadz Adi Hidayat, dunia memang tempat capek, tapi istirahatmu di akhirat. Ya, kita jalanin aja tugas kita di dunia. Semoga sehat selalu semuanya, dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.